Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Kang Dar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk via komentar. So, tonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe dan like-nya untuk mendapatkan notifikasi seputar wifi dan internet lainnya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya adalah dari Nindya Rahayu ya. Dia bertanya, untuk riset jika alat sudah di atas, apakah diturunkan dulu atau ada cara yang lain? Nah, untuk kasusnya power beam ya, di sini ada power beam ya. Itu harus turunkan terlebih dahulu karena kalau sudah di atas itu memang ada yang bisa, akan tetapi kan teman-teman harus tahu loginnya. Kalau tahu loginnya, teman-teman tinggal masuk aja ke dashboard power beamnya. Untuk passwordnya, untuk defaultnya itu UBNT, password dan adminnya sama ya. Untuk melihat apakah IP-nya lupa, nah teman-teman bisa cek video yang sudah saya tampilkan di sini ya. Oke, mungkin itu aja Mbak Nindya Rahayu, semoga bermanfaat ya. Jadi harus turunkan dulu ke bawah. Kalau masih ada punya akses loginnya, bisa menggunakan password UBNT. Kemudian di sini dari buat HP Android gimana Bang? Nah, untuk membuat 3 connect HP ini ya. Ini saya belum buat tutorialnya, nanti next time akan saya buat ya. Jadi ini tuh bukan mobile voucher, tapi teman-teman ini adalah untuk memberikan akses kepada tamu wifi kita agar dia mengaksesnya lebih mudah dan simple. Kemudian di sini ada dari Hafiz Asad ya. Pertanyaannya adalah untuk Nokia bisa Om. Nah, untuk kasusnya router ini ya, ini adalah pakai Huawei bawahan dari IndiHome. Itu tidak bisa kalau HP Nokia, karena kita harus mengenkripsi terlebih dahulu. Karena filenya itu sudah terenkripsi, jadi kita harus membuka enkripsinya terlebih dahulu. Sedangkan untuk membuka file enkripsi, teman-teman disarankan menggunakan laptop atau PC. Kecuali ada beberapa router yang tidak dienkripsi seperti Tenda, Totolink dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan Nokia. Teman-teman tinggal mengakses aja di 192.168, 1.1 atau 0.1. Kemudian dari calon teknisi ya. Ini pertanyaannya adalah cara membuat voucher WiFi Mikrotik ya. Dan dia bertanya, kalau buat template voucher dari HP untuk sebatas memasukkan itu bisa, teman-teman bisa download aja di situsnya Laksa 91 ya. Itu adalah templatenya, sudah ada di untuk Micmon dan login vouchernya, itu gratis, teman-teman download aja. Untuk memasukkan mungkin bisa via HP ya. Tapi kalau untuk mengedit, teman-teman harus mempunyai keahlian khusus seperti HTML atau CSS ya, agar bisa mengubah style sesuai teman-teman, sesuai selera teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian di sini dari Mandati Official. Dia bertanya, cara buat kode vouchernya gimana? Untuk cara buat kode voucher saya sudah jelaskan di Mikrotik ya. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke Winbox-nya, kemudian teman-teman generate dari situ ya. Nah, kalau ini jadi itu vouchernya tuh ada dua ya. Di sini tuh ada untuk PPOE dan hotspot sekaligus. Nah, jadi untuk buatnya itu dari server utamanya ya, dari pemasok wifi-nya ya. Jadi kalau teman-teman punya Mikrotik, teman-teman buat dari situ. Nah, sedangkan untuk PPOE-nya itu masuk ke PPP ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di link deskripsi. Saya cantumkan semua yang berkaitan dengan pertanyaan ini ya. Ivoronet Fitro ya. Di rumah pakai fiber home 2 GHz dan 5 GHz dan CTE 2 GHz. Kalau pasang tenda AC6, enaknya dipasang ke router kedua atau router ketiga biar maksimal. Kalau tujuannya untuk sekedar sharing doang ya teman-teman, ya bisa dijadikan ketiga, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman inginnya biar setelah IndiHome itu teman-teman bisa kontrol, jadi dari fiber home, nah ke tenda dulu. Tenda itu kan bisa mengontrol beberapa user yang aktif. Untuk CTI nya teman-teman jadikan access point saja ya.
Nah, sehingga saat ada orang masuk login itu teman-teman bisa mengontrolnya, entah itu teman-teman blok ataupun teman-teman mengatur untuk kecepatan bandwidthnya. Untuk tutorialnya sudah saya bahas untuk tenda ya. Selanjutnya dari Stephen Lee ya, menanyakan tentang cara setting TP-Link ya, yang berbentuk USB ini ya. USB adapter, fungsi file zip-nya untuk apa bang? Itu adalah file dari softwarenya ya. Jadi itu ada softwarenya untuk kita install. Ada beberapa Windows yang belum support seperti Windows XP, Windows 7 ya. Kita perlu menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Tapi kalau untuk Windows 10, 11 biasanya sudah auto play ya. Jadi tinggal masuk nanti connect. Tapi ada beberapa juga yang tidak connect ya teman-teman. Kemudian dari Al Ghazali, kuat sampai berapa klien kak? Nah untuk tenda ini bisa sampai 32 klien ya. Tapi maksimalnya itu 24 aja. Kadang-kala kalau kita kebanyakan yang make itu akan sedikit berpengaruh pada prosesnya ya. Tapi kalau router itu kebanyakan 32 dan 24 seperti itu. Tapi kalau untuk Mikrotik yang saya pakai ya, itu kalau udah di atas 15 itu sudah load-loadan ya. Jadi udah loading. Jadi tergantung memori yang ada di routernya ya. Adalah dari Zaskia Gladys. Bang, apakah bisa nembak wifi menggunakan Huawei HG824 5H2 tanpa menggunakan kabelan? Kalau sistemnya repeater mungkin bisa ya. Tapi jaraknya juga nggak terlalu jauh teman-teman. Jadi sekitar 30 sampai 40 meter, kadang-kadang 50 meter juga sudah berat gitu. Dan pastikan juga tidak ada penghalang, apalagi kalau penghalangnya itu seperti tembok, nanti akan mempengaruhi sebuah kecepatan atau transmisi datanya. Kemudian dari Novian ini menanyakan cara daftar wifi IndiHome ya. Assalamualaikum, kalau masang wifi IndiHome berapa ya? Kalau punya nomornya IndiHome ada nggak? Kalau masang IndiHome tergantung paketnya kakak. Nah di paket IndiHome itu beda-beda ya. Terakhir saya membuka itu ada yang 315, kemudian ada yang 375 dan ada yang 405 ya. Nanti saya tampilkan untuk harganya ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Oke, selanjutnya dari Ahmad Ria Kusuma ya. Cara beli vouchernya di mana bang? Kalau beli voucher, ini tuh wifi itu nggak ada vouchernya ya. Ini tuh cuma sebatas menangkap sinyal wifi ke laptop ataupun ke PC yang wifi-nya rusak ataupun wifi-nya nggak ada. Untuk voucher teman-teman bisa beli di jaringan wifi terdekat. Katakanlah kita nembak di jaringan wifi ID ya, kita beli di wifi ID-nya. Seperti itu. Oke, mungkin itu adalah beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan notif seputar wifi yang lainnya. Saya Kang Dar, terima kasih.